Baik, selamat datang para peserta sekalian di episode kita yang baru minggu ini, Inspirational Charity. Topik kita hari ini luar biasa keren banget dan sangat kontroversial. Kita akan bicara tentang pengaruh dunia pendidikan. Kuliah atau tidak kuliah? Itu pertanyaan yang mau kita kupas ya. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, narasumber yang luar biasa, Ibu Ami Sumarmi, ya. Ibu Ami Sumarmi adalah seorang HRD manager, juga passionnya ada di bidang pendidikan. Kalau boleh saya minta Bu Ami sedikit saja memperkenalkan diri di awal, Bu, supaya kita semua pendengar mengerti profil Ibu. Monggo, Ibu Ami. Ya, baik. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih Pak Budi dan tim yang lain sudah mengajak saya untuk kolaborasi malam hari ini. Saya akan sedikit perkenalan singkat saja ya, supaya waktunya bisa tercover dengan baik. Saya Ami Sumarmi, saya manajer HRD, General Affair, dan juga K3 di PT Sinar Indo Green Kencana. Secara keseluruhan pekerjaan saya mencakup pekerjaan seorang HRD generalis. Jadi semua diurusin, mulai dari payroll dan lain-lain. Saya bekerja di PT Sinar Indo Green Kencana, sebuah perusahaan manufaktur dengan produksinya bata ringan, semen dinding, semen perekat, panel dinding, dan panel lantai dengan lokasi di Krian, Sidoarjo. Saat ini saya sudah bekerja di PT Sinar Indo Green Kencana selama 2 tahun. Sebelumnya sudah mulai berkarir sejak tahun 1996, awal karir sebagai staf personalia waktu itu, istilahnya ya. Saya juga sambil berkuliah, jadi sebenarnya materi malam hari ini relevan sekali karena awal berkarir saya bukan dari lulusan perguruan tinggi, saya masih kerja, kemudian sembari juga kuliah. Jadi Oke deh. sekali. Iya, Kita ya, jadi cocok ya. Oke, mantap. Terima kasih Bu Ami di sela-sela kesibukannya mau menyempatkan diri untuk mengisi sesi kita malam ini. Oke, berikutnya kita punya rekan kita yang biasa nongol dari sejak edisi pertama, Putu Budi. Monggo mungkin sedikit saja perkenalkan diri, Bro. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi saya Putu Budi. Sampai hari ini pun saya juga masih sebagai seorang karyawan swasta, sebagai profesional di industri life insurance, ketertarikan di dua dunia, parenting sama NLP. Dan karena pekerjaan tentunya jadi financial expert seperti itu. Terima kasih. Mantap, thank you. Berikutnya kita ada Andran Suwardono. Ini juga seorang senior HRD manager dan senior training manager. Passionnya juga di bidang pendidikan. Monggo bro, perkenalkan sedikit saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Soekardi dan teman-teman semuanya ya. Selamat malam. Kita patut bersyukur, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan di tengah COVID seperti ini. Kita masih bisa berjumpa. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama adalah Andran ya, Andran Suwardono. Saya domisili di Bali. Kemudian saya sudah banyak berkecimpung di bidang pengembangan diri. Dan di industri saya lebih banyak bekerja di bagian human resource department dan human capital development. Latar belakang lebih banyak pengalaman itu bekerja di hospitality, di perhotelan ya, di perhotelan. Kemudian saya juga sempat masuk di retail, sebuah industri, dan terakhir itu saya 11 tahun itu di holding company. Saya di corporate human resource and training manager ya. Dan sekarang aktivitas saya mengajar di salah satu kampus di Bali cukup terkenal di MLC, yaitu sebuah kampus yang yang memberikan pendidikan kepada para pekerja yang akan berangkat di kapal pesiar di luar negeri. Ya, saya mengajar di karakter building, kemudian profesi saya juga sebagai team building master. Saya banyak sekali diundang oleh banyak perusahaan di kota-kota besar di Indonesia untuk memberikan program kegiatan team building, indoor maupun outdoor, dan aktivitas lain adalah saya adalah asesor di bidang perhotelan dan MSDM. Ya, demikian perkenalan saya.
Terima kasih. Mantap, keren Salam kenal. banget ya. Oke. Berikutnya kita ada Hadi Wendrajaya. Ini saya suka panggil beliau Hadi W. Gunawan karena ketertarikan dia pada mindset ya, bagaimana sukses atau tidaknya seseorang banyak bergantung dari mindset-nya. Nah, beliau adalah seorang mindset consultant atau mindsetter. Wah, Hadi Wendrajaya, boleh perkenalkan diri singkat saja, Bro. Baik, terima kasih Pak Budi Sukardi. Selamat malam saya ucapkan buat teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian saya ucapkan juga selamat malam. Ya, salam kenal, saya Pak Hadi Wendrajaya dari Denpasar. Jadi saya ceritakan sedikit tentang background saya. Saya adalah awalnya seorang dari bidang pendidikan. Jadi saya lama di pengajaran ya, pengajaran bahasa khususnya. Kemudian saya berkembang belajar psikologi ya. Saya belajar psikologi dan kemudian saya aplikasikan ke dalam konsultasi saya. Nah, ternyata dalam konsultasi saya banyak menemukan orang-orang yang bermasalah yang datang kepada saya itu di bidang pola pikir. Nah, hal itu kemudian memotivasi saya untuk mendalami lebih lanjut apa yang menyebabkan mereka punya masalah dan bagaimana jalan keluarnya. Nah, di samping itu saya juga suka berbagi. Nah, terima kasih atas saran daripada teman-teman ya. Saya diajak join untuk kali ini ya. Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih Hadi Wendrajaya ya. Jadi teman-teman semua, kita Inspirational Charity ini sudah memasuki bulan yang kedua. Ya, bulan pertama topik kita lebih banyak ke EQ, bagaimana kecerdasan emosional itu bisa melambungkan karir seseorang. Namun bulan kedua ini kita bahas lebih banyak pakai buku ini, Think and Grow Rich. Ya, di pertemuan pertama dan kedua kita bahas topik mengenai optimisme. Dan sekarang kita masuk ke diskusi dari bab 6 seputar pengetahuan. Ya, pengetahuan khusus, pengalaman atau pengamatan pribadi. Nah, ini topik yang menarik dan sangat kontroversial. Kalau boleh saya awali pemaparan materi saya sebentar ya. Sebentar saja mungkin 10 menit. Lanjut dengan pemaparan materi Pak Putu Budi, Pak Andran, kemudian Ibu Ami, dan kalau Pak Hadi ada tambahan monggo. Kalau semua sama kita lanjut ke Q&A dengan para peserta. Ya. Oke, jadi kalau dalam bab 6 ini, kita di awal bab 6 ini itu dimulai dengan Henry Ford yang dituduh sebagai orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tapi kok dia bisa punya sebuah perusahaan mobil yang luar biasa, Ford Company. Ya. Nah, ketika dia di dalam pengadilan, pengacaranya itu banyak nanya tentang pengetahuan umum begitu, ya. Lalu Henry Ford bilang, aduh, saya nggak perlu ditanya pengetahuan umum, saya punya bawahan banyak sekali bisa menjawab untuk saya gitu. Nah ini menarik. Jadi menurut Pak Henry Ford, ya, pengetahuan umum itu tidak penting. Dia punya banyak bawahan yang siap untuk mencarikan jawaban untuknya. Buat dia yang paling penting adalah pengetahuan khusus, gitu, ya. Pengetahuan khusus itu adalah pengetahuan satu bidang tertentu, satu skill tertentu yang nantinya skill itu akan menghidupi orang ini. Dan kalau kita masuk ke halaman 120, bahkan dikatakan Thomas Alva Edison itu sekolahnya hanya 3 bulan katanya, sepanjang hidupnya. Ya. Henry Ford tidak sampai menuntaskan bangku SD. Einstein bekerja sebagai staf biasa di kantor hak paten, dan dia mendiagnosis menderita penyakit ADD, Attention Deficit Disorder. Dan banyak sekali contoh-contoh lain seperti Bill Gates, ya, dan banyak sekali orang-orang lain yang memang tidak sukses melalui jalur pendidikan akademis. Nah, dilemanya anak muda itu kan kalau dia kuliah itu ya, ini saya lanjut kuliah atau langsung kerja atau bagaimana gitu. Dan sekarang tren sudah mulai berubah, banyak anak-anak muda tidak lagi ke jalur SMA terus kuliah, tapi ke jalur SMK, dan kemudian disiapkan untuk tenaga kerja siap pakai sedini mungkin. Maka pertanyaannya, apakah masih relevan
seseorang kuliah dan apakah kuliah alias pendidikan tinggi bisa menjamin kesuksesan seseorang. Oke, saya akan mulai pemaparan saya dengan 5 hal. Yang pertama, saya ingin teman-teman membayangkan seorang pianis muda asal Korea yang bernama Hee Ah-lee. Hee Ah-lee ini lahir dengan lobster hand, ya, jari-jarinya sebuah lengket, kakinya hanya sampai selutut dan dia menderita Down syndrome. Konon katanya sang ayah begitu malunya dengan si anak sehingga ayah pun meninggalkan mereka. Ibunya membesarkan Hee Ah-lee dengan cinta kasih dan membantu Hee Ah-lee menjadi anak yang mandiri. Berbagai cara dicoba sampai mereka menemukan bahwa Hee Ah-lee sangat gemar memainkan piano. Tahu nggak Bapak Ibu, dia bisa berlatih piano satu hari 10 jam. Dan usia Hee Ah-lee 7 tahun, dia sudah menang National Youth Piano Contest. Hee Ah-lee. Tommy Lee adalah seorang drummer dari grup band rock Motley Crue. Waktu dia masih kecil, dia itu hobinya mukul-mukul barang. Orang tuanya sampai bingung, semua barang dipukulnya. Ya, tahu nggak orang tuanya ngasih dia apa? Drum. Umur 4 tahun, Tommy Lee sudah main drum. Dan umur belasan tahun, dia sudah punya grup musik dengan teman-temannya. Muhammad Ali berlatih boxing dari umur 12 tahun. Menyiapkan dia ketika sah umur 18, dia tanding profesional. Michael Jackson, keluarga musik, Jackson 5, dari sejak kecil sudah bernyanyi. Lalu ada seorang koreografer terkenal, yang mana waktu itu saya dengar di seminarnya Ayah Edi waktu itu, ya. Jadi ceritanya ini, anak ini saking sukanya menari, itu dia pelajaran sekolahnya semua berantakan gitu, hancur. Nah, terus salah satu psikiater menganjurkan, ya, gimana kalau anaknya homeschooling aja, dia dileskan menari, ya. Kemudian nanti sekolahnya tuh dibantu aja, yang penting SMA selesai. Nilai tidak perlu bagus. Akhirnya anak ini menjadi koreografer terkenal asal Indonesia dan berkarir di Amerika sana. Jadi, kesimpulan saya dari poin pertama ini adalah sekolah tidak menyiapkan seseorang untuk satu skill tertentu yang nantinya dia akan hidup dari skill itu. Tidak. Sekolah itu menyamaratakan semua anak murid harus bagus dalam semua bidang. It's impossible. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang secara rata-rata bagus semuanya, tapi tidak bagus dalam satu bidang pun. So, itu alasan pertama mengapa sekolah, kalau kita lihat contoh-contoh tadi, sekolah sepertinya tidak dibutuhkan. Dulu, teman-teman, waktu saya masih muda belia, duduk di bangku SD, saya pernah nggak naik kelas, karena nilai pelajaran saya nggak ada yang bagus, tapi teman-teman, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya bagus. Orang tua saya panik dan ngelesin saya banyak mata pelajaran. Dan percuma, saya nggak suka gitu. Tapi kalau dibayangin ya, kalau waktu itu mereka ngelesin saya menulis, berbicara, berbahasa, waduh, mungkin ya. Sekarang saya sudah menjadi seorang novelis atau penulis yang terkenal. Oke. Itu yang pertama, fokus pada satu bidang dan sekolah tidak mengajarkan hal itu. Sekolah pukul rata semua harus sama. Yang kedua, ini dari pengalaman saya. Saya berpacu dengan waktu karena saya punya banyak sekali yang mau saya sampaikan ya. Pengalaman saya gini, saya sudah catat tapi intinya begini. Saya diterima bekerja, ya. Pertama, di Kedutaan Besar Amerika sebagai penerjemah untuk program Polri. Tesnya bagaimana? Bulenya ngomong, saya terjemahkan. Bulenya nulis, saya terjemahkan. Dan saya diterima. Based on kompetensi, not based on certificate. Yang kedua, sebuah lembaga bahasa Inggris besar buka di Bali, dites, kalau TOEFL-nya mendekati 600, saya terima, saya sekolahkan 2 bulan. Saya diterima. Ya, TOEFL-nya bagus. Yang kedua, kemampuan untuk mengajar di depan kelas dan berbahasa Inggris. Saya bisa. Dua-duanya lolos, saya berangkat. Nah, tren sekarang ke sana itu seperti itu, teman-teman. Orang tidak lagi melihat sertifikat. Pokoknya ada lowongan, 10 orang daftar, misalnya sebagai programmer. 10 orang daftar nih. Ya udah, dikasih tugas. Atau disuruh apa, ngedit video. Ya udah, dikasih tugas. Nanti yang paling bagus, itulah yang dipilih. Ya. So, alasan nomor 2, mengapa sekolah tidak dibutuhkan. Karena sekarang orang nyari skill-based. Lu bisa apa enggak? That's it. Yang ketiga, pendidikan kita itu adalah kurikulum lama.
Mereka disiapkan untuk kerja di pabrik, kerja di kantor. Mereka itu hanya disuruh menghafal, mengikuti aturan. Caranya mereka berkreativitas itu tidak diajarkan di sana, ya. Dari kecil kita sudah diajarkan, ibu memasak di dapur dan ke pasar membeli sayur-sayuran, membeli. Akibatnya perilaku konsumtif. Kenapa tidak ibu berjualan di pasar sehingga ada jiwa entrepreneurship? Dan dari Sabang sampai Merauke di zaman saya dulu, kalau orang sudah gambar pemandangan itu pasti 2 gunung dan 1 matahari dan ada jalan di tengah. Artinya sekolah tidak mengajarkan kreativitas. Dan zaman sudah berubah begitu cepat, sehingga pendidikan yang dulunya oke, sekarang tidak oke. Sekarang kita hidup di zaman digital, di mana YouTuber, ya, kartunis, editor, social media manager adalah sebuah pekerjaan yang sah dan bisa menghasilkan uang. Itu yang ketiga. Ya, pendidikan kurikulum sudah ketinggalan zaman. Yang keempat, banyak banget orang, termasuk saya, kuliahnya di sini nih. Tapi pekerjaannya di sana gitu. Pekerjaannya itu nggak ada hubungannya dengan apa yang dikenyam di bangku pendidikan. Ya termasuk saya dengan Pak Putu Budi ini. Kita sama-sama kuliah bareng, ekstensi bahasa Inggris Udayana. Tapi look at us gitu. Saya jadi pembicara, Putu Budi jadi insurance agency dan training manager di sebuah perusahaan besar. Yang terakhir teman-teman, sebelum kita putar ke Pak Putu Budi berikutnya. Oke, sekolah tidak mengajarkan pendidikan skill yang paling penting, yang aplikatif dalam dunia kerja. Tidak. Misalnya, bagaimana bicara sedemikian sehingga orang mau mendengar. Bagaimana menulis dengan cantik, dengan bagus. Bagaimana bergaul, bagaimana caranya tidak setuju, bagaimana caranya berargumentasi dan mempertahankan pendapat, bagaimana bernegosiasi, bagaimana menawar, bagaimana mencari kesepakatan, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana berjualan, dan bagaimana menyikapi kegagalan. Sekolah tidak menyiapkan anak-anak untuk menyiapkan kegagalan. Nilai adalah hukuman buat mereka. Padahal kita semua tahu, supaya sukses, kita harus bisa gagal dan bangkit dan belajar dari kegagalan. Ya, so itulah 5 poin yang saya awali dari saya. Bagaimana menurut saya, kalau orang fokus aja pada satu bidang, dia akan bisa berhasil. Sekolah memang penting karena adalah hak anak untuk mengenyam pendidikan sampai pada usia tertentu, tapi setelah itu sekolah tidak menjamin kesuksesan sama sekali. Karena dunia pekerjaan beda banget dengan dunia pendidikan. That's from me, ya. Bagaimana dengan panel yang berikutnya? Kita dengarkan pemaparan yang kedua dari Mr. Putu Budi. Monggo, bro. Oke, terima kasih. Ada Budi Trendy, luar biasa sekali. Ya, saya sedikit agak berseberangan, walaupun tidak 100%. Kalau menurut saya, sekolah formal itu penting. Ya, sampai SMA saja itu belum cukup. Minimal kita harus S1. Bukan untuk menjadi pekerja. Bukan hanya untuk kita selesai kuliah, terus mencari pekerjaan. Untuk menciptakan pekerjaan pun, kita harus punya pendidikan yang memadai. Ya, zaman sekarang ya minimal S1. Kenapa? Justru di S1 itu kita belajar berpikir. Bagaimana cara kita berpikir, berargumentasi, menyampaikan pendapat, di sana kita belajar. Terus yang kedua, yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah adalah networking yang pastinya nanti akan sangat berguna pada saat kita membangun bisnis ataupun mungkin berkarir. Nah, 2 hal itu tidak akan kita dapatkan apabila kita merasa S3 aja udah cukup. Maksudnya SD, SMP, SMA udah masuk ke dunia kerja. No, tidak seperti itu. Memang ada penelitian yang mengatakan orang yang IPK-nya 3,7 hampir 4 gitu tidak selalu sukses di karir atau di pekerjaan. Justru orang yang IPK-nya di bawah 3, yang 2, gitu bisa menjadi sukses. Tetapi kalau di statistik ya, banyak mana orang pinter sukses dengan orang bodoh sukses, jauh lebih banyak orang yang pinter sukses.
maksudnya pintar dalam artian latar belakang pendidikan. Ya, jadi kalau orang ekstrim, pendidikannya tidak bagus, sukses ada. Tapi sekali lagi, statistik jauh lebih banyak orang yang pendidikannya bagus, sukses berbisnis, sukses berkarir. Itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena pendidikan tinggi itulah melatih kita untuk bisa berpikir secara logis. Ya, berpikir logis itu kita dapatkan di jalur kuliah. Dan kedua, jika kita dapat kesempatan kuliah di tempat yang bagus, tapi kita nyari networking. Jadi bersyukurlah kita bisa kesempatan ke sana. Nah, kemudian kenapa saya melihat bahwa pendidikan formal itu tetap penting? Karena kalau nggak seperti itu nanti rugi. Saya punya produk, bagaimana rahasia membuat anak ketagihan belajar nggak laku gitu ya. Saya sudah praktekkan ke anak saya bahwa akademis itu perlu. Pendidikan itu perlu, nilai akademis itu perlu. Memang orang yang pintar tidak selalu sukses, iya, tetapi kenapa enggak sekarang kita coba bagi ya. Banyak dari kita, enggak apa-apa deh, pendidikan rendah, yang penting sukses. Daripada kamu pendidikan tinggi, enggak sukses. Kenapa kita tidak kasih alternatif ketiga? Pendidikan tinggi dan sukses. Karena banyak sekali orang yang pendidikannya rendah dan tidak sukses. Itu banyak sekali. Nah, jadi dengan demikian tentunya akan lebih fair kita kalau bisa membekali anak-anak kita pendidikan yang setinggi mungkin yang kita bisa berikan, sehingga networking-nya dia juga bagus, kemampuan logika berpikirnya bagus, dan harapannya tentunya di kehidupannya nanti dia akan menjadi lebih bagus. Dan bukan hal yang luar biasa saat ini, banyak sekali pendidikan informal yang memberikan kesempatan untuk kita belajar soft skill. Ya, seperti yang Pak Budi Sukardi sampaikan tadi, kenapa tidak dulu diajarin jualan? Karena kita selama ini diajarin belanja, jadi konsumtif. Benar sekali. Kita tidak pernah diajarin tentang negosiasi, tawar-menawar, tidak pernah diajarin. Tetapi bukankah sambil jalan kita juga bisa memberikan soft skill itu kepada anak-anak kita misalnya? Contoh saya sendirilah. Ketika anak saya masih SMP, itu saya beri kesempatan untuk jualan di sekolah. Dia bawa aqua, karena sekolahnya di lantai 3, anak-anak turun ke kantin malas, udah, begitu istirahat, buka jualan. Dia sudah berlatih untuk nyari duit. Ya, itu sudah melatih dia bagaimana mempunyai mental wira swasta untuk dapat duit, dia harus berusaha. Nanti tidak harus pendidikan rendah, setelah itu baru langsung kerja ke dunia kerja. Saya punya pengalaman yang sangat berbekas. Ketika saya selesai S3, saya harus langsung kerja. Saya suka pakai batik ketika itu, saya pelihara kumis, urus. Supaya apa? Supaya saya dipanggil Pak. Karena kerjaan saya dulu itu ke dokter, masih culun sekali. Dek, waduh, orang sudah kerja kok dipanggilnya Dek ya, karena usia 18-19 tahun saya sudah kerja waktu itu. Nah, dan saya merasa tidak nyaman, sehingga ketiga anak saya tidak beri kesempatan dia seperti saya dulu, dia harus selesaikan S1, setelah itu baru dia berpikir tentang dunia kerja formal ya. Dan ya, hari ini si sulung saya, si bungsu saya, itu saya antarkan ke istilahnya apa sekarang? UTBK ya, UTBK di Fakultas Teknik Unut. Sulung saya sekarang sudah ada di UGM Jogja. Kemudian yang nomor 2 di UNS Solo. Ketiga ini maunya di Semarang, di Undip Semarang. Jadi saya nggak tahu apakah kok jodohnya ke Jawa Tengah. Dan saya tidak pernah memberikan guidance kamu mau ke mana. Nah, karena saya percaya setiap orang punya cara berpikir sendiri yang terbaik buat dia, dan dia tahu passion-nya dia seperti apa. Nah, kalau sekolah memang tidak mengajarkan tentang passion, semuanya dia harus tahu, itu memang tidak fair. Di sana saya setuju, karena saya pernah melihat, ikut salah satu seminar yang bagus sekali, ada foto seperti mesin. Anak berbaris, keluarnya sama semua, ketika fail, langsung dibuang. Ada kayak tong sampah gitu. Berarti dia tidak naik kelas. Ulang lagi prosesnya, masuk lagi dari depan. Memang di sana
tidak fair, harus tahu semua untuk bisa lulus. Tetapi ada satu yang menarik sekali, teman-teman kalau kuliah, yang ya kita dulu bahasa Inggris kan ya, kenapa kok diajarin mata kuliah yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, ya MKU? Kenapa? Ya bahkan jadi salah satu mentor saya cerita ketika dia kuliah di Amerika tentang spionase begitu, dia ada ekstrakurikuler yang dia harus ambil tentang musik yang jauh sekali berbeda dengan mata kuliah umum yang dia ambil spesifik. Kenapa? Ternyata itu diperlukan buat keseimbangan emosi kita, karena ketika emosi kita hanya fokus di pelajaran yang kita dapatkan saja kita fokus, kita jadi tidak peka. Nah, bisa jadi mata kuliah atau mata pelajaran yang kita dapat banyak ini sebenarnya ya itu latar belakangnya untuk pengayaan cara berpikir kita, tidak hanya eksak. Jadi saya pinter matematika, saya jualan hanya pinter itu saja, tapi ketika saya juga diajar, dipaksa untuk bisa nyanyi, ya, mendengarkan musik, supaya ketika bernegosiasi itu ada seni, apalagi lagu-lagu melankolis, kita punya perasaan empati, itu dipaksa untuk bisa punya perasaan itu. Nah, jadi ketika mata pelajaran kita banyak dan harus semuanya dikuasai, sebenarnya ya enggak harus semuanya nilainya 10 lah. Kan ada nilai minimal itu apa istilahnya? KKM lah ya. Mata pelajaran minimal KKM itu 7. Ya biar enggak bodoh-bodoh amat lah. Ya. Memang ada yang ekstrim, kalau agama saya 5 berarti saya tidak bertuhan dong. Ya tidak seperti itulah. Tapi alangkah baiknya kalau pelajaran formal, agama kita paling tidak dapat 7. Karena begini, kalau secara formal saja kita tidak mengerti agama kita, pelajaran agama, bagaimana kita bisa mengamalkan? Ya, coba kita balik. Jangan berpikirnya adalah yang penting kan saya baik, saya sembahyang, tetapi kita juga harus tahu kan secara textbook atau secara alkitabiah lah. Isinya Matius, Markus, kita harus tahu juga. Oke, bro. Ayat-ayat Iya. Betul. Yang menunjukkan kita punya daya inteligensi yang cukup tinggi. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulan ya. Kalau pilihannya kita adalah pinter tidak sukses, bodoh sukses, kenapa tidak kita pilih yang ketiga, pinter dan sukses? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mantap, ya. Ini pola pikir yang bagus ya. Jadi bukan ini atau itu, tapi ini dan itu ya. Tapi saya suka banget. Thank you Putu Budi. Kita sekolah untuk wawasan, ya, membuka wawasan, untuk empati dengan orang lain dan untuk networking. Keren banget. Thank you Putu Budi. Mengimbangi argumen saya, ya. Saya kan memilih jadi banditnya nih di sini nih. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan dari Andran Suwardono. Monggo, Pak Andran. Habis ini Bu Abi ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi selaku host ya. Ini topik sangat menarik sekali ya, bahwa mengenai pendidikan itu apakah penting atau tidak begitu ya. Tapi cuma saya ingin berbagi pengalaman bahwa saya berkecimpung dalam bidang kepegawaian HRD ya, terutama ketika salah satu perusahaan itu merekrut SDM-nya atau timnya, tentunya yang dilihat yang pertama adalah latar belakang pendidikan dulu, gitu ya, latar belakang pendidikan dulu, entah itu lulusan S3 itu tadi ya, SD, SMP, SMA, kuliah S1 atau S2 dan sebagainya ya. Kenapa kita harus melihat apakah latar belakang pendidikan itu juga sangat penting untuk dipertimbangkan, diterima atau tidak. Karena pendidikan yang jelas mereka sudah menempuh di sekolahan ya. Kalau kita artikan definisi sekolah itu apa sih gitu ya. Definisi sekolah itu adalah satu lembaga pendidikan yang sifatnya itu bisa formal, non formal, bisa informal begitu ya. Dan tentunya ada tujuannya ya. Tujuan fungsi sekolah itu apa? Saya akan paparkan dulu ya. Satu, memberikan pengetahuan umum. Ya, satu memberikan adalah pengetahuan umum fungsi sekolah. Kemudian yang kedua adalah memberikan keterampilan dasar. Bayangin aja kalau misalnya perusahaan merekrut karyawan yang tidak memiliki keterampilan dasar, gimana nanti dalam
mengimplementasikan pekerjaan di keterampilan khusus gitu ya, atau keahlian gitu ya. Maka dasar itu penting sekali, harus kita gali. Ketiga, fungsi sekolah itu adalah membentuk pribadi sosial. Ya, di perusahaan apapun saya kira semuanya harus mempertimbangkan yang namanya expertise dalam bidang sosial. Bahkan sekarang ini globalisasi juga harus expertise ya, para calon pekerja expertise mengenai sosial. Sosial apa? Sosial globalisasi media, sosial media globalisasi ya. Itu harus harus dimiliki oleh calon pekerja. Kemudian yang berikutnya, fungsi sekolah itu apa? Yaitu menyediakan SDM. Makanya negara itu mana sih yang tidak mempunyai sekolahan secara institusi begitu ya? Semuanya ada. Jadi negara juga sudah berpikir bahwa SDM masyarakatnya harus berpendidikan gitu ya. Baik itu di tingkat dasar, menengah maupun kuliah gitu. Kemudian yang terakhir, tujuan sekolah itu adalah sebagai alat transformasi kebudayaan, gitu ya. Transformasi kebudayaan ini penting sekali. Kebudayaan itu bisa macam-macam, bisa kultural, gitu ya, lokal kultural, ya, kemudian bisa global kultural, gitu ya. Sekarang kurikulum pada sekolah-sekolah juga sudah mengajarkan yang namanya global kultural. Jadi sekali lagi tadi kalau pertanyaannya Pak Budi selaku host, sekolah itu penting nggak? Menurut saya juga sangat-sangat penting. Nah, tadi Pak Budi juga menggambarkan contoh misalnya Muhammad Ali gitu ya. Muhammad Ali gitu, itu nggak sekolah gitu ya. Kemudian Henry Ford gitu ya. Wah, saya itu pencinta Henry Ford Pak Budi ya, saya tahu sejarahnya. Mobilnya Ford, iya. Turonggo saya itu Ford itu ya. Jadi saya tahu persis Henry Ford itu kenapa dia bisa menciptakan perusahaan. Kemudian Jack Ma nggak lulus sekolah juga, hanya tukang AC, naik turun bongkar pasang dan sekarang menjadi pengusaha sukses gitu ya. Tetapi mereka itu terus kemudian Thomas Alva Edison gitu ya. Kenapa mereka juga hanya sekolah 3 bulan kemudian menjadi miliarder karena menciptakan sebuah alat penerangan yang sekarang itu dipakai oleh makhluk di dunia gitu. Karena apa? Karena mereka itu adalah IQ-nya sudah kelihatan, IQ tinggi. Dan yang kedua, karena mereka itu adalah juga orang yang passion-nya itu dari kecil sudah kelihatan. Itu ya. Jadi itu boleh ditiru sebagai inspirasi ya para tokoh-tokoh itu tadi ya yang terkenal petinju Muhammad Ali, Henry Ford dan sebagainya. Itu boleh ya. Nah, kemudian saya akan memaparkan begini. Saya juga banyak bertemu ya dengan pengusaha begitu ya, bertemu dengan pengusaha. Saya juga sering mendengarkan paparan pengusaha ya, baik itu pengusaha yang sedang presentasi di depan timnya ataupun pengusaha saat mereka mengadakan seminar atau apa. Semua pengusaha kalau diberikan pertanyaan ya, apakah penting sih sekolah itu? Rata-rata mereka menjawab penting, walaupun si pengusaha itu sebetulnya juga bukan lulusan sekolah tinggi gitu ya. Tapi rata-rata menyarankan kalau bisa sekolah, kalau bisa S2 juga gitu ya, S1 gitu. Nah itu menurut saya jadi pendidikan itu sangat penting. Oke, saya masih ada waktu Pak Budi ya? 4 menit lagi. Saya masih ada waktu ya? 4 menit lagi. Oke, terakhir saya akan membahas yang namanya begini. Pendidikan itu dibagi 3. Formal, pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal dan informal. Gitu ya, informal. Nah, sekarang kalau misalnya orang yang gagal di pendidikan formal, oke, mereka harus berpatu di non formal dan informal. Kalau mereka misalnya sudah mengetahui dirinya, nah, oke, saya nggak bisa kuliah, saya nggak ada biaya untuk meneruskan short course ataupun apa, ya belajar yang namanya informal. Mereka harus mengasah yang namanya pengalaman-pengalaman di informal. Pendidikan non formal dengan pendidikan informal hampir sama, hanya bedanya kalau non formal ini masih ada coach, ada mentor gitu ya, ada pengawas gitu ya. Tapi kalau informal itu kayak mandiri. Ya, otodidak. Itu informal Pak Budi ya, itu otodidak. Nah, sekarang itu generasi muda ya, saya sendiri sebagai pengajar karakter building di salah satu kampus di Bali, mereka saya ajarkan bahwa ketika Anda bekerja di kapal
ikhtiar nanti, Anda harus sudah bisa menganalisa diri Anda sendiri dalam setahun. Anda apakah harus memperkuat non-formalnya ataukah informalnya? Kemudian saya jabarkan. Kalau non-formal itu pendidikannya ini. Dan kalau informal itu adalah pendidikan ini. Dan mereka rata-rata sepakat, Pak Budi. Ya, mereka sepakat bahwa mereka akan tetap ketika mereka sudah selesai menyelesaikan pendidikan formal, kemudian masuk di dunia kerja, mereka harus menggenjot yang namanya pendidikan non-formal dan informal. Demikian Pak Budi, pembahasan dari saya ya, sedikit masukan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, thank you untuk pemaparannya dari sisi akademis ya. Bagaimana pendidikan formal, non formal dan informal ya. Informal adalah tanggung jawab tiap-tiap orang untuk maju dan berkembang dan menyiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih cerah ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Ami. Bu Aminya mana? Ya, monggo Bu Ami. Ya, monggo. Seru sekali ya. Seru sekali ini pembahasannya terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap kesuksesan. Saya terlebih dahulu akan bicara terkait dengan apa sih definisi sukses itu sendiri. Tentunya masing-masing orang kan punya definisi untuk menggambarkan kesuksesan. Kalau kesuksesan itu ditanyakan kepada Warren Buffett, beliau menjawab dalam salah satu wawancaranya bahwa kesuksesan beliau adalah pada saat beliau bisa membahagiakan orang-orang yang beliau sayangi. Pada saat beliau dicintai, maka beliau merasa itu sudah ukuran sukses untuk seorang Warren Buffett. Tetapi kembali kepada related antara sukses itu sendiri dengan pendidikan. Apa sih hubungannya sukses dengan pendidikan? Kalau kita bicara terkait dengan pendidikan di Indonesia, latar belakang pendidikan itu masih amat sangat dipertimbangkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andran ya, dalam setiap rekrutmen, maka yang dipersyaratkan adalah pendidikannya. Kenapa? Karena dengan bersekolah, dengan berkuliah, kita mendapatkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Andran juga ya. Di antaranya adalah paling tidak dengan bersekolah, kita bisa menambah pengetahuan sebagai dasar wawasan kita. Kemudian yang kedua adalah memperoleh dasar berpikir yang logis, sistematis, metodologis, sehingga bisa memberikan kita arahan dalam menjalani hidup dan pekerjaan ini. Yang ketiga adalah interaksi sosial, di mana kita bisa belajar akan persamaan dan perbedaan. Dan keempat, seperti yang dan bagaimanapun juga dalam format pergeseran masyarakat dari yang awalnya bersifat agraris ke industri, masih banyak orang yang belum menghargai orang lain berdasarkan karya, kredibilitas, dan kapabilitasnya. Masyarakat masih mempertimbangkan aspek atribut atau titel latar belakang pendidikan formal seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah pendidikan bisa menjadi jembatan kita menuju kesuksesan. Tetapi apakah pendidikan mendeterminasi nasib seseorang untuk bisa sukses? Tidak ya, karena kesuksesan menurut saya datang dari kerja keras dan usaha tanpa henti, bukan hasil dari mengemis dan belas kasihan ya. Jadi untuk mendapatkan sukses itu ditentukan dari usaha kita sendiri, bukan titel dan lain sebagainya. Kalaupun kita punya titel dan lain-lain, maka adalah jalan kita menuju sukses itu sendiri sebenarnya. Tetapi tidak bisa menjamin bahwa titel seseorang bisa menuju kesuksesan. Contoh kalau saya bicara terkait dengan orang-orang yang walaupun harus pendidikannya tidak sampai lulus, kita tahu yang punya KFC, Colonel Sanders, beliau tidak tamat SD. Wow. Kemudian Agatha Christie, penulis novel, beliau juga tidak menamatkan pendidikannya di bangku sekolah. Beliau hanya belajar dari rumah, homeschooling. Kemudian pencipta Oracle, software terbesar ke dunia, beliau drop out dari University of Illinois pada tahun kedua kuliahnya, yaitu Lawrence Ellison. Kemudian mungkin ini Pak Budi paham ya terkait dengan nama Anthony Robbins.
Oh iya, Beliau Tony juga Robbins. NLP ya Pak ya, Iya. belajar otodidak dari pendiri NLP, Grinder, Ya. tapi kemudian beliau mengembangkan ilmu baru yang disebut Neuro Associative Conditioning. Beliau hanya lulusan atau tamatan SMA. Jadi kalau dikatakan bahwa pendidikan menjamin seseorang untuk menjadi sukses, saya tidak mempercayai 100% karena banyak sekali orang di dunia ini yang sukses walaupun tidak menempuh jalur pendidikan tinggi. Tetapi orang yang berpendidikan tinggi bisa meraih kesuksesannya disertai dengan usaha dan kerja kerasnya. Kalau dalam kalau di Indonesia kita kenal Bu Susi ya, Bu Susi Pujiastuti, beliau pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Bapak Presiden RI Jokowi. Kita ketahui beliau hanya mengantongi ijazah SMP, tapi beliau ternyata sebelum menjadi menteri seorang businesswoman yang sukses sekali, walaupun hanya tamat SMP. Tetapi teman-teman juga mungkin jangan hanya terpaku pada kesuksesan orang-orang yang saat ini mungkin sukses walaupun tidak tamat pendidikan tinggi. Karena beliau-beliau ini sukses melalui jalan yang tidak yang tidak mudah. Jalan yang ditempuh susah. Karena sekali lagi pendidikan mengantarkan kita kepada kesuksesan kalau kita mau bekerja keras dan berusaha. Kalau di agama Islam ada ayat yang menyatakan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri. Walaupun dia berpendidikan tinggi, tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada kerja keras, mana mungkin kesuksesan itu bisa datang. Itu ya Pak ya. Jadi saya dalam hal ini, saya berada di tengah-tengah, tidak mengedepankan pendidikan tinggi, tetapi juga tidak menafikan pendidikan tinggi. Walaupun seseorang yang berpendidikan tinggi nanti akhirnya tidak bekerja sesuai background, ada banyak Pak. Tetapi dengan dia berpendidikan tinggi, setidaknya dia punya dasar dari 5 hal yang saya sampaikan. Saya sebagai HRD sudah dari tahun 96, tapi latar belakang pendidikan saya dari UNESA, saya dari IKIP Pak, dengan titel SPD, jadi sebenarnya tidak related dengan pekerjaan saya saat ini. Tapi saya menganggap dengan saya berkuliah, saya berpendidikan sampai dengan S1, itu mengantarkan saya menuju kesuksesan, karena saya juga harus bekerja keras, saya juga harus berusaha untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Nah, teman-teman untuk yang levelnya mungkin belum mampu untuk berkuliah atau bersekolah lebih tinggi lagi, bisa mengambil jalur non formal yang disampaikan Pak Andran tadi. Mungkin dengan mengikuti pelatihan, mengikuti sertifikasi terhadap nanti keahliannya setelah mengikuti pelatihan, itu bisa mengantarkan mereka menuju posisi yang mereka inginkan. Contoh saya mengajar di BLK ya Pak, di sana diajarkan terkait dengan keahlian. Jadi pilihannya hanya ada beberapa, hanya satu keahlian saja yang boleh diambil oleh peserta BLK itu. Jadi supaya yang bersangkutan punya skill, punya kemampuan yang bisa mereka jual untuk nanti bisa masuk ke satu perusahaan. Nah, ini pentingnya kita menambah pendidikan, baik itu pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. HRD pun mungkin harus banyak-banyak punya sertifikasi ya Pak Andran, sertifikasi kompetensinya. Ya, betul. Kemudian juga mengikuti seminar mungkin untuk menambah kualifikasinya, juga membaca buku. Karena yang diajarkan di bangku kuliah, di bangku sekolah 100% bertolak belakang dengan kondisi dunia kerja. Tidak sama. Saya setuju dengan Pak Budi. Setuju dengan Pak Budi karena dunia kerja tidak sama dengan bangku sekolah, bangku kuliah, 100% bertolak belakang. Jadi, tetapi dengan berpendidikan tinggi kita sudah bisa
berpikir logis, sistematis, dan metodologis, sehingga nantinya jika kita bekerja, kita bisa memberikan sesuatu yang positif, berkontribusi kepada perusahaan, karena dia tahu, dia harus bersikap bagaimana, dia harus mengembangkan skill-nya bagaimana. Jadi, kalau menurut saya pribadi, saya berada di tengah-tengah, Oke. saya pendidikan tinggi, tapi Oke. saya juga pendidikan tinggi itu tidak menjamin seseorang Ya. sukses. Itu Ya. kesuksesan tidak akan datang sendiri ke Ya. orang tersebut. Oke. We got your point, Bu Ami. Terima kasih banyak ya, Bu Ami, pemaparannya bagus banget, luar biasa. Ya, pendidikan membantu seseorang untuk lebih bersikap etikal, ya, lebih bersikap etikal. Kita bisa merasakan bedanya antara orang yang berpendidikan dan tidak ketika mereka bicara dan berperilaku, ya. Pendidikan makes someone more ethical. Oke, teman-teman, sebelum kita gulung lagi untuk sesi yang kedua, teman-teman yang sudah hadir, terima kasih ya. Ada Pak Chandra Nababan, ada Mbak Evi Krisnawati, ada Galaxy A20, ada Gani, ada Heri Janto, ada Ilham Ashar, ada Musa Nengah, dan ada NP, dan yang lain-lain lah ya. Kalau teman-teman mau berpartisipasi dalam diskusi kita, monggo silahkan dikomentari kalau ada, atau pertanyaan juga boleh. Kalau tidak ada, teman-teman hanya mau menyimak, nggak apa-apa, boleh juga ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang mau berpartisipasi nanti langsung di-interrupt aja supaya kita tidak saling tunggu ya. Oke, saya ingin mengomentari sedikit sebelum habis ini kita ke Pak Putu Budi lagi. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah satu HRD dari sebuah hotel bintang 5, tempat saya bekerja sebagai training manager waktu itu. Beliau cerita panjang lebar, orangnya sudah cukup berumur, HRD director. Dia itu mulai sebagai gardener loh di hotel itu. Nun kapan waktunya itu long time ago lah ya. Tapi kemudian dia sebagai gardener, dia itu pernah menemukan buku-buku motivasi. Dan dia baca buku-buku itu dan akhirnya dia ada sebuah semangat. Dari gardener dia ngomong sama atasannya, boleh nggak saya bekerja sebagai housekeeper. Oh, tapi kamu nggak ada pendidikan housekeeper, nggak apa-apa. Setelah saya bekerja, saya akan spend 1 jam setiap hari untuk ikutin anak-anak housekeeping untuk belajar caranya. Diizinkan dan akhirnya beliau pun bekerja 1 jam tambahan setelah dia bekerja untuk mempelajari ilmu housekeeping. Ya, sekitar 1 tahun kemudian ada lowongan terbuka dan dia menjadi seorang housekeeper. Lalu dia mau jadi seorang resepsionis nih, yang front office nih di lobby. Dia belajar bahasa Inggris sendiri. Dia praktek langsung ngomong sendiri. Dan dia mulai 1 jam setelah dia bekerja sebagai housekeeping, dia baktikan untuk belajar dari anak-anak frontliner, front desk, bagaimana caranya menjadi seorang housekeeping, menjadi seorang resepsionis. Singkat kata dia diterima, dia lakukan hal yang sama dengan menjadi seorang waiter, ya. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian setia pada satu properti, dia pun akhirnya menjabat sebagai HRD Director. Tuh, bayangin ya. Seorang gardener mengubah nasibnya. Tadi saya suka banget Ibu Ami mengatakan, Allah tidak akan mengubah nasib kaumnya, kecuali kaumnya itu mengubah nasibnya sendiri. Ya, oke. Dan sekarang, kalau kita lihat salah satu hotel yang saya bekerja itu mereka punya kurikulum pendidikan sendiri. Ya, kayak Telkom University ada ya, McDonald's sendiri juga punya perguruan tingginya. Artinya mereka sudah melihat pendidikan tinggi di luar sana, toh tidak membekali anak-anak muda supaya mengerti pekerjaannya. Kenapa nggak mereka bikin pendidikan tinggi sendiri-sendiri begitu? Jadi mereka karbit bakat-bakat dari usia muda, mereka tuntut, mereka bina dalam university mereka sendiri, yang kemudian nanti mereka menjadi lebih siap kerja. Dan sangat miris sekali melihat orang terlalu bergantung pada pendidikan formal dan berharap banyak dari pendidikan formal, dan mereka sangat kecewa. Akibatnya, banyak S1 sarjana Gojek. Ya.
yang cantik-cantik jadi SPG. Kenapa? Karena mereka memilih jurusan yang sudah terlalu mainstream, sudah terlalu banyak umatnya gitu. Jadi apa yang bisa mereka berikan itu hampir tidak ada gitu, kalah bersaing gitu. Ya. Jadi kalau kita kembali ke topik semula ini, sekarang itu masa depan harus dibangun dari melihat potensi anak. Bagaimanapun juga Tuhan mau kita hidup dan berkembang dengan memberikan bakat kepada kita. Nah, bakat ini bisa dilihat dari sejak kecil sebenarnya. Makanya Howard Gardner kan membuat buku 8 kecerdasan multiple intelligences ya. Ketika orang tua dan guru bisa menemukan bakat sang anak, harusnya kehidupan mereka dibangun dari bakatnya itu. Seperti contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, sukses sejak awal, tahu persis apa yang mau mereka kerjakan. Nah, ngomong-ngomong soal parenting nih, tentang anak nih, Putu Budi nih, kayaknya punya komentar yang bisa melengkapi nih, bagaimana orang tua bisa membekali anak supaya menemukan bakatnya, menemukan kekuatannya, dan dia bisa membangun masa depannya dari bakatnya itu. Ya, contoh saya punya anak 3, ya, cowok, cewek, cowok. Sampai hari ini saya tidak pernah mendrive mereka mau jadi apa, kuliah di mana. Enggak. Saya cuma pastikan dia harus SMA. Di SMA itulah pilih yang paling cocok. Kalau di SMA kan sudah mulai penjurusan. Dan kebetulan di sekolah mereka itu ada tes bakat dan kemampuan. Ya, itu jadi salah satu pertimbangan untuk memilih. Tetapi saya tidak pernah mengarahkan. Saya cuma pernah sekali aja nanya yang sulung waktu itu, karena saya di industri asuransi, saya bilang, nak, kalau kamu masuk ke industri asuransi, itu ada bagian treasury namanya, duitnya gede loh. Saya bilang begitu. Enggak. Oke. Selesai. Begitu dia bilang enggak, selesai. Kemudian saya tanya, kamu pingin apa? Tertarik di sejarah. Oke deh. Pikirnya korek-korek tanah gitu ya. Tetapi seperti yang Pak Budi Trendy sampaikan tadi, banyak sekali orang yang bekerjanya nanti nyaflir bahasa Inggrisnya. Betul. Saya ingin anak saya tidak melanglang itu, sehingga ketika dia SMA, minatnya di mana, udah kesana aja deh. Sehingga harapannya tentu, kalaupun mereka berkarir tidak jauh beda, kalaupun mereka harus berwira swasta membangun bisnisnya sendiri, sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan formal. Karena itu akan sangat membantu. Dan proses itu sedang berjalan di keluarga kami. Jadi kalau melihat skenario-nya sih, mestinya sudah on the right track. Tapi ya sekali lagi, kita cuma bisa berharap ke depan seperti apa, kita belum tahu. Cuma yang pasti, kita memang harus menemukan sedini mungkin anak itu potensinya apa, dan ya kita arahkan bahwa itu bakatmu. Ya, saya suka sekali kalau anak saya mau apa, ya udah saya dukung. Sayang tidak ada yang bakat pemain musik ya si sulung sih bisa main organ, tapi tidak serius sekali dia harus saya arahkan jadi pemusik seperti itu, tidak. Ya. Yang cewek suka nari, nyanyi, ya sudah, sebatas itu saja. Tetapi saya tidak pernah berpikir, kamu harusnya kuliah yang ada hubungannya dengan seni aja deh, biar nanti jadi penyanyi atau penari profesional. Tidak sampai ke sana. Yang penting adalah dia memilih jurusannya saja sendiri, itu sudah satu poin plus buat dia, karena dia tidak kita kekang, ya. Saya sangat terinspirasi ceritanya Pak Budi Trendy minggu lalu, di mana ada mahasiswa dokter, ijazah selesai dia kasih orang tuanya, setelah itu dia berkarir di tempat lain. Itu tragis sekali, ya, dan saya percaya ketiga anak saya tidak mengalami itu karena dari kecil saya sudah berikan kesempatan. Nah, poin dari pendidikan formal itu ketika kita berikan keleluasaan kepada anak untuk memilih, sebenarnya itu dia sudah mempersiapkan diri untuk bekerja di mana passion-nya dia ada. Ya. Dan kata-kata pendukung itulah yang paling perlu. Ya. Anak yang cewek pernah berpikir tentang
mau nyari hubungan internasional. Wah, keren kamu nak, kamu nanti jadi diplomat. Setelah itu dia tertarik dengan pelayanan. Oke, kamu bisa di UNESCO nanti, kamu bisa melayani ke pelosok-pelosok. Pokoknya apapun yang dia mau, saya dukung bahwa itu adalah bagus. Finally, dia pilih sosial politik. Oke, kalau kamu jadi politikus, jadilah politikus yang resmi. Wah, Dan itu jadi sekarang. asik ini, ayah yang kecil selalu ini mendukung. maunya Ya. teknik mesin. Ya udah terserah lah, mau teknik Iya. mesin, ngapain kerjanya? Saya kan tidak tahu. Iya, Tapi iya. dia punya wawasan yang begitu luas, bakal kesini. Nah, artinya pendidikan formal itu ketika kita bisa dukung, ya itu akan bagus sekali. Buat mereka punya kemampuan logika berpikirnya bagus, Ya. dan cara berkomunikasi beda lah. Ya. Bukan saya suka membedakan motivator lah. Kita coba lihat bersama. Mario Teguh itu pendidikan formalnya bagus sekali. Dan ada Andri Wongso yang maaf pendidikan formalnya tidak bagus. Iya. Coba kita SDTT. lihat kata dari pada saat memotivasi. Iya, iya. Mario Teguh jauh lebih kaya Iya. pilihan katanya. Iya. Dibandingkan satunya. Dua-dua saya suka. Iya, iya. Itulah perbedaan orang yang punya pendidikan formal tinggi dengan yang tidak punya pendidikan formal tinggi. Mantap. Oke, Keren. Oke, ini kayaknya yang tiga ini sudah pada siap. Mau mulai yang mana dulu nih? Hadi, Ami, atau Andran? Hadi kayaknya ini sudah senyum-senyum. Hadi dulu aja. Iya, monggo ini. Gimana mindset-nya? Saya ada, tapi nanti Habis Pak Hadi ya, atau habis Bu Ami? Ya, monggo. Ya, baik, terima kasih. Saya mohon diinfo suara saya bagaimana. Bagus. Suaranya udah keras. Vokalnya bagus merdu. Ya, terima kasih. Monggo, Jadi bro. saya dari tadi itu asik sebagai pendengar ya, karena Ya. semua teman-teman itu pemaparannya sangat bagus ya. Jadi saya betul-betul menyimak dengan baik. Yang terakhir Pak Putu Budi itu memberikan contoh tentang parenting ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan beliau karena begini, mungkin saya menyampaikan sesuatu yang ini dari pengalaman saya sendiri. Siap. Jadi waktu saya SMA ya, jadi berapa tahun lalu lah itu sebenarnya sosok guru saya, jadi pada saat itu beliau adalah seorang guru bahasa Inggris ya, itu sudah menginspirasi saya sebenarnya. Jadi pada saat itu beliau adalah jurusan bahasa Inggris ya, beliau menjadi seorang guide sambil juga mengajar bahasa Inggris. Ternyata tidak hanya itu saja profesinya, tetapi ternyata beliau juga adalah seorang pengusaha. Dan kalau mengajar itu sangat disiplin sekali. Kalau masuk ke kelas itu tepat waktu. Kemudian kalau kita salah kita ditegur dengan keras, tapi kemudian kita diberikan kata-kata yang bijak bahwa dia hanya mengingatkan kita, jadi tidak memarahi begitu. Dan terus satu hal yang saya ingat sekali adalah satu sisi beliau juga suka menceritakan tentang pencapaiannya. Dia bilang, saya kalau tidak mengajar, ya saya tidak mengajar tidak apa-apa kok. Saya tidak cari makan di sini. Saya tidak hanya tergantung oleh gaji di sini kok, dia bilang itu. Di saat awal ketika saya tidak tahu ya apa profesi background guru saya tersebut, kemudian saya menganggap beliau orang yang sombong gitu. Tapi setelah tahu bahwa beliau adalah seorang pebisnis juga, ya, beliau adalah pengusaha transport. Pada saat itu beliau sudah mempunyai armada bis, ya, armada bis itu beberapa bis. Nah, setelah saya tahu ceritanya, barulah saya menyadari bahwa wah ternyata beliau ngomong itu bukan untuknya sombong. Nah, terus beliau mengatakan kalau kalian serius ya belajar satu hal saja, tekunin, nanti kalian akan sukses di sana. Itu yang saya ingat dari pesan beliau. Tetapi tadi yang saya sampaikan
berkaitan dengan Pak Putu. Pak Putu satu sisi sebagai seorang ayah, itu beliau menyadari lebih awal anaknya suka atau tertarik di bidang apa, kemudian beliau juga membantu memotivasi anak. Ya, satu sisi memberikan dukungan dan kemudian juga membantu memotivasi. Nah, sayangnya saya dalam perjalanan saya agak belok sana belok sini. Jadi maksudnya saya terus terang pada saat itu belum mendapat support dari orang tua, ya. Dalam arti karena orang tua juga mungkin punya kesibukan masing-masing. Dan saya waktu S1-nya sempat nyasar ke jurusan teknik. Kemudian kira-kira ada dua tahun ya, 4 semester. Kemudian saya berhenti. Ya, pada saat berhenti pun saya masih dalam keadaan terombang-ambing ya, masih bingung pada saat itu. Tapi kemudian suatu ketika saya memutuskan saya kuliah lagi, dan kali ini yang saya ambil adalah jurusan bahasa Inggris. Ya. Nah, dari contoh tadi, yang saya perlu sampaikan adalah bahwa kalau anak-anak muda ya, itu perlu dilihat bakatnya di mana. Kemudian kalau kita menyadari, misalnya sebagai orang tua, kita bantu untuk anak itu supaya terus berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, ya seperti di pupuk. Kemudian kaitannya dengan antara sekolah formal adalah, kalau menurut saya karena kita masih berada di lingkungan yang saling berkait ya, maksudnya begini, kalau kita lihat sekarang anak-anak yang tamat sekolah ya, baik SMA maupun S1, pasti ujung-ujungnya akan mencari kerja. Nah, kalau mereka mencari kerja, kemudian apakah industri atau perusahaan di lapangan itu bisa menerima mereka? Jadi tentu saja yang dipilih adalah yang memang pendidikannya tinggi dan berkualitas. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang sekolah itu tidak punya pilihan. Katakanlah sekarang ya, kalau kita lihat ya, kalau saya sangat terinspirasi dengan anak-anak muda yang pencapaiannya luar biasa, khususnya di bidang online ya. Jadi salah satu misalnya marketplace yang ada ya, dua marketplace yang ada ya, itu adalah dimotori oleh anak-anak yang tidak sekolah tinggi. Salah satu marketplace itu ya, mungkin saya tidak boleh sebut namanya, tapi saya sampaikan warnanya, boleh ya, warnanya hijau. Itu foundernya adalah seorang anak muda yang tamat SMA, ya. Jadi di sana seandainya pada saat itu beliau ya mencoba melamar kerja, mungkin tidak ada yang mau terima karena cuma tamat SMA, ya. Satu sisi juga saya terinspirasi oleh Jack Ma ya, ada quote-nya yang sangat menarik ya. Dia bilang dia pernah melamar di sebuah rumah makan cepat saji. Kira-kira dia waktu melamar itu ada 25 orang ya. Nah, 24 orang keterima, 1 orang enggak, yaitu dia sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat dari cerita tadi, maka kalau kita bisa mendobrak sistem yang ada, dalam arti kita sendiri ya, berani memulai sesuatu yang memang belum pernah diawali oleh siapapun. Jadi kita sebagai pembuka jalan ya, mungkin sekolah formal informal itu akhirnya menjadi artinya kita bisa memilih lah mau sekolah yang mana. Ya. Tapi saya kira kalau kita belum punya pilihan, maka jalannya pendidikan formal itu adalah suatu hal yang terbaik menurut saya. Ya. Nah, mungkin itu saja dulu. Ya, terima kasih. Thank you, Pak Hadi. Thank you banget ya. Saya jadi, sebelum ke Pak Adran atau ke Bu Ami, saya jadi ingat satu kata dalam bahasa Inggris, leap year. Jadi tahun melompat ya. Jadi banyak anak-anak muda di luar negeri sana yang kalau bingung mereka mau ambil jurusan apa, mereka ambil leap year. 1 tahun mereka nganggur, mereka jalan-jalan biasanya, backpack sama teman-temannya ke luar negeri gitu ya. Dan mereka having fun dulu gitu, sambil nyari apa ini mata kuliah, subjek yang cocok banget buat saya, supaya orang tua saya nggak habis-habisin duit, kuliah di sini, kerja di tempat lain. Oke, kita masuk ke sekarang
Siapa nih? Pak Andran atau Ya, Pak Ami? Pak Pak Andran Budi, ya? Oke, saya. monggo Pak. Baik, oke. Menarik sekali dari paparannya teman kita ya, Pak Hadi tadi ya, menyampaikan mengenai contoh beliau sendiri ya. Dan saya jadi teringat begini Pak Budi ya. Tadi saya sudah menyinggung mengenai tidak hanya pendidikan formal, tetapi kita bisa menempuh, orang bisa menempuh pendidikan non formal maupun informal begitu ya. Nah, malam ini saya akan memberikan tips kepada para generasi muda ya, yang katakanlah mereka yang oke lah pendidikan formalnya tidak sampai S1 gitu ya, katakanlah hanya sampai S3, SD, SMP, SMA gitu ya. Oke ya. Gimana caranya kalau supaya bisa katakanlah nanti dalam berkarir itu juga ada progres yang signifikan ya mengenai pengembangan dirinya ya. Maka teman-teman bisa melakukan yang namanya pendidikan non formal. Non formal itu banyak sekali, ada yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya khusus begitu ya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus bisa, atau para generasi muda ini harus bisa menyisihkan uangnya untuk budget pendidikan-pendidikan yang non formal ya. Katakanlah supaya bisa mengikuti yang namanya seminar-seminar ya, walaupun nanti seminar ataupun short course yang tidak related dengan passion-nya ya. Tetapi itu ikutilah saja. Katakanlah misalnya ada seorang yang pengen bekerja sebagai marketing begitu ya, sebagai marketing gitu ya. Tetapi dia juga masih bingung nih, aku nanti mau kemana ini karir ini, mau menjadi orang tenaga di bidang marketing ataupun bidang lain gitu ya. Itu nggak perlu resah ya, sepanjang misalnya ada budget untuk bisa mengikuti seminar umum gitu ya, kemudian training, workshop ya, sekarang ini kan banyak banget ya. Itu jalanin aja, pilih saja, lakukan saja. Karena apa? Dengan mengikuti katakanlah yang saya sampaikan tadi, yang sifatnya umum gitu ya. Yang paling penting itu adalah ketika kita mengikuti itu, kita juga mencari networking. Setuju ya Pak Budi ya, networking ya. Kita bisa kenalan dengan peserta A, B, C yang hadir di situ gitu ya. Kemudian banyak sharing ya. Itu tanpa disadari kita sudah sebetulnya melakukan pendidikan itu, melakukan pendidikan non formal gitu ya, tinggal mendevelop yang informalnya begitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalnya, oh aku nggak bisa kuliah nih gitu, oh orang tua saya nggak bisa mengkuliahkan saya gitu ya. Bekerjalah, bekerja, tapi juga harus hemat ya. Kata Bu Ami tadi juga disampaikan bahwa tidak hanya pendidikan, latar belakang pendidikannya matang, tetapi kalau tanpa usaha itu juga akan nothing begitu ya. Maka berusaha gitu ya, mengikuti seminar, workshop dan sebagainya gitu ya, untuk mengembangkan dirinya. Yang paling penting itu tadi yang saya katakan adalah juga membangun networking. Mengalir saja, ikuti saja gitu ya, nanti pelan-pelan juga akan ketemu passion-nya ya. Kemudian kalau itu sudah berjalan, kemudian kalau memang niat untuk menjadi pekerja, melamar pekerjaan di satu perusahaan, ambillah level yang paling bawah saja dulu. Contoh-contoh itu banyak banget yang saya alami waktu saya bekerja di industri gitu ya. Bahkan mereka itu tim saya begitu ya. Saya pacu terus, oke lah kamu sebagai orang cleaning service nggak masalah. Oke, kamu sebagai account payable nggak masalah. Suatu saat kamu juga akan menjadi accounting manager dan sebagainya. Karena apa yang saya genjot itu adalah non formal dan informalnya gitu ya. Jadi ketika nanti melamar pekerjaan begitu ya, ada lowongan katakanlah di level supervisor ya, tetap aja melamar gitu, tetapi ambil yang level di bawahnya supervisor yang dibutuhkan di situ gitu. Siapa tahu nanti juga akan kejaring begitu ya. Saya pun sebagai HRD ketika saya merekrut itu, saya juga banyak option ya, market tenaga kerja, pasar tenaga kerja itu juga pasti akan saya filter begitu. Tetapi saya tetap akan merekrut orang-orang yang melenceng sedikit requirement-nya gitu ya, melenceng sedikit persyaratannya ya. Tetapi malah kadang-kadang saya bisa menemukan itu dan orangnya potensi sekali untuk bisa di-develop dan itu bisa sukses gitu ya. Itu saja Pak Budi tambahan dari saya ya. Mudah-mudahan Bu Ami kayaknya mau nambahin dikit, monggo Bu Ami. Mungkin pernah mendengar atau baca quotes-nya Mario Teguh yang seperti ini, Pak.
Om Mario, apa tingkat pendidikan yang tinggi menjamin sukses? Bagaimana dengan orang yang tidak bersekolah? Apa bisa sukses, Om? Nah, satu, sesungguhnya tidak ada yang menjamin apapun kecuali dengan izin Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang berpendidikan belum tentu sukses, tapi sudah ditinggikan derajatnya. Dan yang ketiga, jawaban Mario Teguh adalah orang tanpa pendidikan tetap bisa berhasil meskipun sulit. Nah, setelah mendengar itu, mungkin sudah tahu maksudnya ya. Jadi semua orang bisa menjadi sukses, tapi tidak setiap orang berhak untuk sukses. Sekarang kita bandingkan berapa banyak orang yang pendidikannya rendah dengan yang orang sukses yang berpendidikan rendah dengan orang sukses yang pendidikannya lebih tinggi. Lebih banyak mana, seperti yang disampaikan Pak Budi tadi ya. Lebih banyak orang yang sukses dengan pendidikan tinggi, karena sekali lagi yang berpendidikan rendah pun bisa sukses, tapi datangnya dari kerja keras dan usaha tanpa henti. Kemudian dari jawaban Mario Teguh tadi, kita cermati untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah orang tanpa pendidikan tetap bisa berhasil meskipun sulit. Ya, memang benar. Orang yang tidak berpendidikan kemudian menjadi sukses merupakan hasil dari gemblengan kerja keras mereka yang pantang menyerah. Contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, itu mereka sukses, tetapi melalui jalan yang sulit, jalan yang keras, dan tentunya usaha tanpa henti, baru mereka sukses. Dan mereka memulai dari nol, dari tidak tahu apa-apa, kemudian kita bandingkan, berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan yang sudah diajari dari dasar. Tapi tidak ada jaminan juga kalau kita sukses karena pendidikan. Tidak ada jaminan juga ya. Jadi semuanya tergantung dari usaha kita masing-masing. Kita perlu ingat di Indonesia ini masih mengedepankan titel seseorang. Jadi rekrutmen juga ya seperti yang disampaikan Pak Andran tadi, rekrutmen juga kami memperhatikan yang sesuai dengan requirements. Jadi misalnya kalau persyaratannya harus S1, kami memperhatikan itu. Tetapi kami juga... Halo Bu Ami? Wah, Bu Aminya. Iya, oke. Gangguan sinyal kelihatannya. Gangguan sinyal. Sinyal, baik. Iya, oke. Tapi Bu Ami. masih on. Gangguan sinyal. Iya, Bu Ami, ya. Oke. Putu Budi, Andran, Hadi mau nambahin sebelum saya menambahkan? Coba silakan lanjut aja deh. Silakan, saya cukup. Oke. Ya. Jadi memang orang-orang ada pro dan kontranya lah ya. Kalau orang-orang yang dari jalur akademis pendidikan tinggi, kebanyakan mereka gengsi gitu. Ya, pendidikan tinggi udah bayar mahal-mahal, ngapain gue mau ngerjain seperti ini gitu ya. Dan karena mereka sudah babak belur di bangku kuliah ya, dan bangku sekolah, itu kan entah kenapa ya, pendidikan sekolah itu membuat siswa itu jadi benar-benar belenek sama yang namanya belajar, sehingga mereka bersumpah gitu. Ketika mereka lulus, mereka tidak akan menyentuh buku lagi. Saking senangnya itu mereka bakar tuh semua buku gitu. Jadi, aduh ini kan sayang ya. Padahal kan sebenarnya yang namanya belajar itu kan adalah sebuah proses yang berkesinambungan sampai akhir hayat menjemput ya. Tapi tadi saya suka banget sama Bu Ami quotes dari Mario Teguh ya. Saya juga ingat beliau waktu dulu tongkrongin Golden Ways itu ya. Beliau bilang begini, hari ini lu nggak mau belajar, yang namanya masang baut aja itu ada ilmunya loh. Kalau Jim bilang bikin celor teplok aja itu ada ilmunya loh gitu ya. Jadi semua itu kembali ke belajar gitu. Cuma sekarang belajarnya di mana kan gitu ya. Apakah belajarnya harus di bangku sekolah? Saya dulu pernah ikut seminarnya Pak Tung atau Pak James Gui, saya lupa. Dia bilang gini, kalau mau sukses itu gampang. Kamu mau apa itu dulu? Jawab satu. Kamu suka apa? Suka roti, bakery. Kerja di toko bakery. Pelajari cara-caranya.
4 tahun kerja, masa lu nggak tahu, nggak bisa buka sendiri misalnya. Lu suka apa? Makan. Kerja di warung makan. Lu suka kebersihan. Jadi housekeeping. Pelajari semua housekeeping. Targetkan dalam 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, jadi direktur housekeeping. Saya waktu jadi training manager di sebuah hotel, ada seorang security yang ngeluh sama saya. Aduh, nasib saya kayak apa ini, Pak? Cuman jaga malam doang. Saya kasih dia motivasi, saya bilang, Pak, jadilah seorang security terbaik se-Bali. Pelajari setiap ilmunya. Kalau dapat case tadi, catat, Pak. Targetkan diri Anda menjadi Director of Security. Wah, ada nggak Director of Security? Ada. Ikuti pendidikannya. Iya kan? Jadilah terbaik di bidangmu, gitu loh. Jadilah seorang manajer dan direktur di bidangmu itu, gitu. Ya. Saya dan Pak Andran juga dulu kerja di satu owner yang sama, tapi 2 company. Saya kerja yang lebih ke Toserba. Dia punya beberapa Toserba lokal Bali, cukup besar. Itu banyak banget para penjaga toko itu mulai dari bawah sekali. Mulai dari SPG yang benar-benar tidak ada pendidikan. Tapi, wah, jangan sangka. Mereka belajar. Seraya waktu berjalan itu mereka belajar. 5 tahun, 6 tahun mereka tetap setia. Mereka sudah jadi supervisor, sudah jadi manajer. Benar ya Pak Andran ya? Dan bahkan kalau mereka mau lebih hebat lagi, mereka sudah tahu semua ilmunya, mereka sudah punya koneksi sama semua vendor-vendornya. Kalau mereka punya keluarga yang kaya, mereka bisa bilang begini, Paman kan punya uang nih. Buka Toserba, saya yang bagi, nanti saya yang jaga, kita bagi hasil. Coba. Iya kan? Kalau saya nggak salah juga, yang punya Lion Air, itu juga sama. Dia tuh passionnya di bidang penerbangan, dan dia kerja di airport, di bandara, itu sebagai staff biasa gitu. Pas ada kesempatan, ada networking, dia bisa sewa 1 pesawat, sewa 1 penerbangan, 1 rute. Terkumpul lagi, putar lagi uangnya, sewa 2 armada, dan seterusnya begitu. Jadi kita harus tahu suka di bidang apa gitu. Saya suka dengan topik sebagai motivator, pembicara. Saya ikuti. James Gui bikin seminar, saya ikut. Andri Wongso, ya kan? Anthony Dio Martin, ya enggak? Semuanya saya ikutin gitu, sehingga saya bisa mulai melangkah sendiri, ya. Jadi setiap orang harus tahu saya ini makhluk apa gitu, saya ini bidangnya apa gitu, dan kita harus tekuni bidang itu. Karena kalau udah suka, itu nggak ada rasa capek gitu. Anak-anak suruh belajar 2 jam tuh capek. Coba suruh main game, buset deh, yang namanya capek itu nggak ada gitu, ya. Oke, gimana nih? Ada lagi komentar sebelum kita akhiri? Ya, saya yang terakhir tentang passion. Banyak anak muda yang tidak tahu dia sebenarnya ini passionnya apa, sehingga ada orang yang melihat peluang ini membuat semacam biro jasa atau pelatihan atau apa untuk mengetahui dia itu passionnya di mana, ya, talentnya itu apa. Dan ada salah satu seminar yang saya ikuti, orang itu khusus pembicara di sekolah saja, ya. Jadi benar-benar ceruk marketnya yang sangat niche gitu ya. Dan saya pikir oke banget. Karena hal itulah saya terinspirasi dengan banyak orang yang tidak mengerti tentang saya terlahir ini sebenarnya Tuhan maunya apa sih, ya. Rick Warren dulu punya buku sangat terkenal ya. Kita ini di drive mau jadi apa. Nah, saya belum ahli, tetapi saya dalam rangka proses ke sana sekarang, ada namanya keilmuan yang saya dulu sekali sudah pingin, tetapi belum ada kesempatan. Ini baru ada kemarin kesempatan sekali, dan Sabtu tanggal 11 kesempatan kedua, yang namanya human design. Jadi ternyata kita ini terlahir itu sudah didesain dari sononya. Banyak dari kita tidak tahu, maka diperlukanlah orang yang bisa melihat itu. Nah, saya dalam proses lagi ke sana, gara-gara Pak Budi Sukardi ini sih bilang banyak orang nggak ngerti kemana arahnya. Nah, jadi kita perlu nambah wawasan sehingga portofolionya kita ya semakin hari bisa semakin bagus. Itu aja. Oke, siap. Oke.
Ada lagi komentar penutup nih sebelum kita akhiri? Pak Hadi, Pak Andran, Ibu Ami, Saya cukup? cukup, ya, saya Oke. cukup. Pak Hadi ada last words? Oke, baik. Bu Ami ada Saya last masih ada words? 10 menit. Ya. Ya. Oke, kalau ada Bu Ami atau yang lain, atau peserta yang lain, kalau mau jump in, boleh ya. Kita masih ada 10 menit tadi kata Pak Putu Budi. 10 Ya. menit. Oke, jadi kalau kita lihat pendidikan di Finland itu kan dinobatkan sebagai pendidikan terbaik di dunia. Salah satu yang membuat pendidikan Finland terbaik adalah jam sekolahnya itu pendek dan tidak ada PR. Ini menarik. Kenapa? Karena mereka memberikan keleluasaan buat anak untuk mengeksplor dirinya. Mereka minta anak-anak itu membantu orang tuanya di rumah. Karena tugas orang tua dan tugas guru itu adalah mencari bakatnya anak ini apa gitu. Siapa tahu waktu dia bantu ayahnya memperbaiki mobil, dia suka dengan yang namanya mobil, automobil, ya. Atau dia bantu ibunya masak, dia suka dengan masak dan dia mau jadi the next Gordon Ramsay misalnya, ya. Atau apa gitu, bantu ayahnya, ibunya dagang, dia suka dengan dagang. Jadi sekolah itu tidak membebani anak murid dengan informasi hafalan yang nggak level, yang nggak mutu gitu. Nama apa peta buta lah, nama gubernur lah. Buat apa gitu kan, ya ampun. Sekarang sudah ada semuanya di Google, tinggal pencet keluar, lu mau apa gitu. Sekarang problemnya, what are you going to do with the information, kan gitu ya. Informasi ini mau diapain gitu. Knowledge is not power. What to do with the knowledge is power gitu. Jadi itu bisa menjadi sebuah pertimbangan gitu. Jangan sampai anak-anak di sekolah terlalu lama sehingga apa yang lebih banyak dia bisa lakukan di rumah itu justru malah nggak dilakukan gitu. Ya, oke. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana caranya melihat potensi seseorang. Tadi Putu Budi sudah buka sedikit ya. Orang tua yang lebih banyak makan garam hendaknya membantu anak muda untuk menemukan siapa dia sebenarnya. Alasan mengapa dia dikirim ke dunia ini. Karena Tuhan sudah ciptakan kita lengkap dengan bakat potensi kita supaya kita bisa menghidupi diri kita sendiri dan menghidupi orang lain. Harus dicari ini apa. Dan biasanya bakat itu terlihat dari anak-anak usia muda. Seperti yang tadi saya gambarkan di awal. Apa kira-kira kesenangan anak ini yang melulu dia kerjakan itu jangan-jangan bakatnya. Memang terlalu awal untuk ngejudge anak itu seperti ini. Karena anak kita berikan waktu untuk berkembang dan menemukan jodohnya dalam industrinya masing-masing. Tapi kalau saya ingat salah satu seminarnya Pak James Gu, dia pernah ngasih satu kunci namanya 4E. Semua ini ada, semua dimulai dengan huruf E katanya. Yang pertama, kamu tahu itu bakatmu kalau kamu mengerjakannya dengan easy. Ya, ini bakat saya kalau saya mengerjakannya dengan mudah. Ketika buat orang lain sulit, buat saya mudah. No effort gitu, alami begitu aja. Banyak orang belajar bahasa itu nggak kursus, mereka coba-coba dengar di YouTube, mereka bisa sendiri. Waduh, ini bakat alami ini, ya. Jadi pertama-tama cara menemukan bakat adalah pekerjaan itu no effort, gampang dan ngalir gitu aja. Yang kedua, Anda menghasilkan uang, you earn, easy and earn, ya. Anda sudah mudah, Anda dapat uang. Ketiga, Anda ingin menjadi orang yang lebih excellent di bidang itu. Jadi kalau sudah mudah dikerjakan, hasilnya pun excellent, hasilnya bagus. Waduh, ini kan sebuah pertanda gitu ya, bahwa dia itu memang bakat di bidang itu. Hasilnya memuaskan, dan ada keinginan untuk menjadi lebih memuaskan lagi di kemudian hari. Mau menempuh apa yang disebut sebagai teori 10.000 jam untuk mencapai puncak terbaik di bidangnya. Easy, earn, excellent, dan yang terakhir, enjoy. Ya, kalau orang sudah enjoy, waktu akan terasa sangat cepat dan dia akan berada dalam, seorang penulis buku yang bernama Mihai Csikszentmihalyi ya, bilang kita itu in the flow zone gitu. Saking asiknya dengan pekerjaan kita sehingga ada gempa pun kita tidak menyadarinya gitu, kita sudah masuk dan bersatu dengan pekerjaan itu sendiri.
dan kita merasa sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan yang besar, nggak dibayar pun saya mau gitu, karena sudah benar-benar mencintai bidang itu. Nah, itulah 4 alasan atau 4 ide ya untuk melihat apakah saya bakat dengan satu bidang. Baik, saya menambahkan sedikit sebagai penutup ya. Kalaupun Anda ya teman-teman ya terutama di generasi milenial ya, kalaupun tidak sukses pada latar belakang pendidikan, maka Anda harus mengejar sukses pada pengalaman yang Anda jalani. Terima kasih. Mantap ya. Oke, Hadi Wendrajaya, kalimat penutup, Bro. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau saya sampaikan, seandainya Anda bisa memilih ya, pilihlah yang formal ya. Kalau bisa selesai formal, tapi kalau tidak bisa, di saat Anda sudah tidak lagi menuntaskan formal ya, itulah saatnya Anda memulai usaha tanpa henti Anda untuk sukses. Ya, terima kasih. Betul, karena in the end kita semua tanggung jawab pada diri kita sendiri-sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Emma, Galaxy A20, Lina Aida, Gani, Chandra Nababan, Evi Krisnawati, Musa Nengah, Ilham Azhar, Esti Herijanto, dan yang lain-lain yang di bawah nggak kelihatan ya. Thank you so much ya teman-teman sudah mengikuti. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Putu, Pak Adi, Pak Galaxy. Amri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andra, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung lagi di kesempatan minggu depan ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan puas. Mudah-mudahan puas kalau insight yang luar biasa. Kalau tidak puas, kami bukan pemuas nafsu ya. Waduh. Oke deh kalau gitu. Musa Tengah, halo, terima kasih Musa sudah mau buka kamera ya, thank you ya. Ini Musa Tengah udah beberapa kali ikut kita Galaxy A20 ini juga kayaknya udah berapa kali ikut kita Galaxy A20. Mbak Evi mungkin juga Evi boleh juga, buka ya. kameranya. Gak apa-apa. Mungkin lagi nggak make up bro, lagi nggak dandan bro mungkin ya. Apalagi cewek, kalau cowok mah cuek aja kali. Paling nggak pakai baju gitu aja. Gani, thank you tepuk tangannya. Mohon maaf buat teman-teman yang tadi agak terlambat, kita mulai jam 7:30 waktu Bali atau 6:30 waktu Jakarta ya. Tadi saya lihat cukup lumayan banyak yang telat. Teman-teman yang kehilangan sesi awal bisa lihat di acara YouTube-nya ya, Budi Trendy nama YouTube-nya ya. Seperti sudah tertera di belakangnya Pak Putu Budi. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Kita akan akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di topik menarik kita minggu depan di acara Inspirational Charity kita yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Saya Pak. akhiri meetingnya. Bye-bye. Bye. Bye.